Pemain sirkus. Safari akhirnya muncul ke publik. Ini Abang sendiri melihatnya seperti apa sih Bang? Jadi kan kalau ada keterangan-keterangan dari pelaku pemain sirkus di Taman Safari yang menyatakan mereka terintimidasi, kemudian mereka dibawa ancaman, kemudian mereka disekap, kemudian mereka disetrum. Itu adalah tindak pidana semua. Tapi ini tindak pidana ini kan mereka sudah ngadu. Kita belum tahu ngadunya kemana, tapi yang jelas sebaiknya mereka segera membuat laporan polisi. Kalau hanya pengaduan saja, kemudian cuman ribut-ribut di medsos juga nggak dapat kan. Mereka harus membuat pengaduan polisi terhadap apa yang mereka rasakan. Intimidasi, ancaman, kekerasan, kemudian penyekapan, penyetruman, mereka harus laporkan ini ke kepolisian karena ini tindak pidana. Nah, atau juga polisi bergerak atas dasar cerita-cerita mereka, polisi kemudian bekerja mencari tahu dan membuat laporan tipe A, laporan pendapatan pihak penyidik supaya ini diproses begitu. Karena nggak mungkin cerita-cerita seperti ini cuma cerita aja, pasti ada dasar-dasarnya, ada bukti-buktinya, ada fakta-faktanya. Jadi ini harus diproses secara hukum intinya. Baik para korban melaporkan ke kepolisian dengan LP ataupun pihak kepolisian sendiri melakukan langkah langsung ofensif mengadakan pembuatan laporan tipe A, laporan pendapatan, dan polisi melakukan penyelidikan terhadap hal ini. Jadi dua itu harus dijalankan supaya tercapai proses hukumnya. Bang, kejadiannya kan sangat lama nih Bang, artinya kadaluarsa nggak sih Bang ketika harus melaporkan ke pihak kepolisian sendiri? Ini kan kejadian pasti berjalan terus, nggak mungkin sangat lama, pasti sampai hari ini, sampai kemarin pasti ada. Mungkin nggak mereka korbannya lagi, tapi orang-orang baru begitu. Makanya harus ada upaya dari penyidik kepolisian untuk kemudian melakukan langkah-langkah penyelidikan. Jadi tanpa menunggu laporan polisi pun pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan. Itu dia. Bang, termasuk melanggar hak asasi manusia juga nggak sih? Ya iya dong. Kalau ada kekerasan, pengancaman, penyekapan itu melanggar hak asasi manusia udah pasti. Gitu. Berarti harus ada ikut serta dari Komnas HAM sendiri, Bang? Komnas HAM udah pasti. Jadi kan mereka lapornya ke Komnas HAM kalau nggak salah. Ya sudah benar itu mereka lakukan. Tinggal Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan. Selain melakukan penyelidikan, Komnas HAM juga memberitahukan ini kepada aparat kepolisian supaya ini ditindaklanjuti. Pasti kejadiannya nggak bisa kadaluarsa karena kan mungkin 10 tahun yang lalu terjadi, 5 tahun yang lalu terjadi, bahkan kemarin baru terjadi kan begitu. Bang, secara undang-undang Komnas HAM bisa mengadili nggak sih Bang, artinya mengeksekusi seperti Komnas HAM polisi? hanya bisa memberikan rekomendasi apakah ini termasuk pelanggaran HAM apa tidak. Jadi itu langkah yang akan dikerjakan oleh Komnas HAM setelah mendapatkan data. Tapi Komnas HAM juga harus proaktif membuat laporan kepolisian terhadap hal seperti ini. Kalau ada temuan-temuan pelanggaran HAM, Komnas HAM juga harus membuat laporan kepolisian. Selain polisi melakukan penyelidikan. Gitu. Bang, kalau terbukti adanya kayak gitu, yang si pelakunya sendiri terancam hukuman? Ya tergantung pasalnya. Kalau pasal pengancaman, pasal kriminal, misalnya penganiayaan berat atau penyekapan itu ada pasal-pasal sendiri. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 2 tahun. Gitu. Tapi kalau udah berulang begini kan tentunya kan berat juga. Gitu. Termasuk penganiayaan berat juga ini adanya. Berarti termasuk penganiayaan berat jika itu benar terjadi? Iya, jika itu benar terjadi. Jadi kasus ini tuh sudah dilaporkan di tahun 97 dan Komnas HAM pun waktu itu mengiyakan adanya kejadian tersebut. Itu sampai akhirnya sekarang berlarut-larut tidak ada kelanjutan dari pihak kepolisian. Itu melihatnya gimana? Ya, ini kasus kalau tahun 97 sekarang 2024-25 itu kan berarti sudah lama. Jadi kasus sudah lama kan kadaluarsa, mungkin sudah ada penanganan secara khusus juga. Tapi kan kita nggak tahu apakah sekarang terjadi lagi apa tidak. Kalau terjadinya di masa lalu memang persoalannya kadaluarsa. Ini tinggal masuk ke wilayah Komnas HAM. Mereka harus bikin rekomendasi baru lagi untuk kemudian melakukan penyelidikan ulang. Kalau pelanggaran HAM ini kan jangka waktunya kadaluarsanya juga nggak terbatas. Begitu. Bahkan yang 30 tahun masih aja diproses secara hukum. Tapi kalau masuknya posisi pelanggaran HAM ya, secara internasional ya. Tapi kalau pakai KUHP ada batas-batas waktunya. Bang, melihatnya seperti apa sih saat itu korban di tahun 90 atau 80 saat itu dia dipisahkan dari anaknya saat itu kan? Ya. Dia kondisi hamil terus dipisahkan dari Kan sampai sekarang juga masih dipisahkan kan? Sudah bertemu. Ya udah, ini sifatnya adalah pelanggaran HAM jadinya. Pelanggaran HAM itu juga ada posisi ininya, penanganannya. Tapi yang jelas rasanya kalau cerita ini masih ada di zaman sekarang, ini masuk ke wilayah pidana. Tapi kalau udah zaman dulu
zaman sebelum ini reformasi ya kita rasanya ini tinggal pelanggaran HAM aja, ngulik-ngulik masa lalu kan. Oke. Mungkin pelakunya juga udah banyak yang udah nggak ada itu. Oke Bang. Si korban saat itu sedang datang ke base campnya saat itu, terus melihat ada 16 bayi di sana. Itu abang melihatnya begini? Sekarang ini? Tahun 90 saat itu, tahun 90-an. Itu Ya, abang itu. melihatnya seperti apa? Apa human trafficking kah atau seperti apa? Bisa jadi masa lalu kan, cuman pembuktiannya setengah mati itu. Tapi sekarang pasti orangnya sudah dewasa semua. Ya. Ada yang udah seumuran umur 40-an tahun kan, gitu. Tapi itu masih bisa diadukan. Tinggal mencari pembuktian dan fakta kan, karena ini ternyata sudah lama. Tapi kalau ini berjalan sampai sekarang ya masih bisa dilaporkan. Bahkan korban pun dia mengakunya diadopsi umur 2 tahun dan dia tidak tahu orang tuanya gitu. Dia Ya. langsung diadopsi oleh Ya, si itu Oci ini. pelanggaran HAM. Kan barang siapa menghilangkan asal-usul seorang anak sampai dewasa sehingga nggak tahu bisa dipidana. Kataunya sekarang ya bisa dipidana sekarang. Oke. Karena penghilangan asal-usul kan. Asal-usul anak ini lebih panjang nih masa daluarsanya karena kita nggak tahu waktu kita kecil siapa tapi dihilangkan di masa lalu. Ini masih bisa dituntut. Itu yang masih bisa dituntut ada penghilangan asal-usul anak. Jadi langkah apa aja selain dia datang ke Komnas sama Komisi 3? Langkah Komisi 3 udah paling tinggi, Komnas paling tinggi, tinggal membuat laporan polisi penghilangan asal-usul anak. Kan kita baru tahu asal-usul kita hilangkan, kita baru tahu baru daluarsanya masih jalan lagi. Begitu. Biasanya kena jerat hukum pasal berapa sih Bang kalau misalnya udah seperti ini kan dalam asal-usul anak hukumannya tinggi. 5, 6, 7, 8 tahun penjara. Oke, Bang, ini kan bisa dikategorikan lawannya ini tidak mudah juga ya Bang ya. Ya. Maksudnya bisa dibilang pengusaha yang emang ada bisa menutupi lah masalah ini. Ini gimana mungkin menanggapinya? Dan hari ini kan juga ada di Komisi 3 sudah dibicarakan tentang perihal ini dan dari Komisi 3 mengatakan diberi waktu 7 hari untuk diberi ruang berdamai, Ya. tidak dipublish gitu. Seperti apa nih Bang? Ya, ini terhadap pelanggaran HAM ini memang ada posisi perdamaian para pihak. Perdamaian para pihak ini termasuk juga yang namanya restoratif justice kan, karena kejahatan masa lalu kan. Ini udah 30 tahun lebih kan ceritanya kan. Jadi ruang itu nggak apa-apa dimanfaatkan 7 hari. Tapi kalau enggak ya ini meledak, pasti meledak. Menjadi suatu potensi pelanggaran hukum baru yang sifatnya pelanggaran berat. Oke, terakhir mungkin Bang dari saran kasus polemik ini kan udah lama dan publish di sekarang gitu kan karena sosial media dan cukup ramai, cukup menyita perhatian publik. Mungkin Abang seperti apa sih menyarankan dari pihak Oci dan pihak korban seperti apa nih? Ya tentunya rekonsiliasi namanya, berdamai dengan masa lalu, rekonsiliasi apa kerugian-kerugiannya tentu kemudian ditanggulangi oleh opsi yang sekarang ya. Kemudian kalau misalnya material dianggap sebagai kerugian material ya ditanggulangi secara material. Misalnya perlu pembiayaan ganti rugi berapa jumlah nilai uang diganti lah. Berarti setara nggak sih Bang mereka menuntut 3,5 M untuk penggantian itu tuntutannya dengan Setara, kejadian-kejadian kalau mereka itu? rasa pantas itu pantas. Tergantung perasaan mereka merasa nggak pantas itu nggak pantas. Jadi tergantung kepantasan dari korban, rasa kepantasan dari korban.